Dunia terancam. Gelombang ke-97 serangan Iran bisa lumpuhkan ekonomi global. Selamat datang di News Viral Indonesian. Sumber berita dan analisis mendalam Anda. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas ke level yang sangat mengkhawatirkan hari ini. Garda Revolusi Iran baru saja mengklaim telah melancarkan apa yang mereka sebut sebagai gelombang serangan balasan ke-97 di wilayah Teluk Persia yang sangat strategis. Serangan ini dilaporkan menargetkan aset-aset yang diidentifikasi oleh Teheran sebagai milik kelompok teroris Amerika Zionis, memicu reaksi keras dari dunia internasional. Langkah ini menyusul gelombang ke-96 yang sebelumnya menghantam sejumlah fasilitas gas vital, menciptakan kepulan asap yang terlihat dari satelit pengawas cuaca. Namun, angka 97 ini bukan sekadar statistik militer. Ini adalah alarm keras bagi potensi gejolak besar di pasar energi global yang sedang rapuh. Benarkah serangan-serangan ini menjadi ancaman nyata bagi krisis energi dunia yang bisa melumpuhkan ekonomi? Mari kita bedah faktanya lebih dalam di News Viral Indonesian. Mari kita mulai dengan merekap apa yang sebenarnya terjadi pada gelombang serangan terbaru. Ini untuk memahami skala kerusakan yang dihasilkan. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa operasi ini adalah bentuk pertahanan diri yang sah terhadap ancaman yang mereka rasakan di perairan kedaulatan mereka. Pada gelombang ke-96, target utamanya adalah infrastruktur distribusi gas yang menghubungkan ladang lepas pantai ke terminal ekspor utama di pesisir. Sedangkan pada gelombang ke-97 ini, jangkauan serangan meluas ke kapal-kapal logistik dan fasilitas pendukung yang diklaim membantu operasi. Intelijen asing, klaim dari Teheran menyebutkan bahwa teknologi drone dan rudal presisi digunakan dalam operasi ini untuk meminimalisir korban jiwa namun memaksimalkan dampak ekonomi. Meskipun data pasti mengenai tingkat kerusakan masih sulit diverifikasi secara independen, laporan awal menunjukkan adanya gangguan signifikan pada arus logistik energi. Mengapa lokasi ini begitu penting bagi kita semua? Jawabannya terletak pada geografi dan ekonomi yang sangat krusial bagi kehidupan modern. Teluk Persia bukan sekadar bandar biasa. Ini adalah jantung dari pasokan energi dunia, tempat di mana urat nadi ekonomi global berdenyut setiap harinya. Fokus utama kita adalah Selat Hormuz, sebuah jalur sempit yang menjadi pintu keluar masuk bagi sekitar 30% perdagangan minyak mentah global melalui LAT. Setiap hari, jutaan barel minyak dan gas alam cair atau LNG melintasi selat ini menuju negara-negara industri besar di Asia, Eropa, dan Amerika. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup akibat eskalasi militer, dunia akan menghadapi kekurangan pasokan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Menargetkan fasilitas gas di area ini memiliki dampak domino yang cepat. Gas bukan hanya untuk memasak, tapi penggerak utama pembangkit listrik di banyak negara. Mari kita bahas dampak ekonomi langsungnya. Begitu berita mengenai gelombang ke-97 pecah, pasar komoditas global langsung bereaksi dengan sangat sensitif. Harga minyak mentah, jenis Brent, dan WTI berpotensi melonjak melewati angka psikologi $100 per barel jika ketidakpastian ini terus berlanjut tanpa henti. Lonjakan harga energi ini adalah pemicu utama inflasi. Ketika biaya energi naik, biaya transportasi dan produksi barang kebutuhan pokok pun ikut meroket. Investor di seluruh dunia kini diliputi kekhawatiran besar, memicu volatilitas pasar saham yang membuat banyak aset berisiko ditinggalkan demi emas atau dolar. Dampaknya tidak hanya dirasakan di negara maju, negara berkembang seperti Indonesia juga harus bersiap menghadapi beban subsidi energi yang membengkak secara drastis. Ketidakstabilan ini menciptakan lingkaran setan ekonomi, di mana daya beli masyarakat menurun, sementara harga kebutuhan hidup terus merangkak naik tanpa kendali. Selain ekonomi, ada dinamika geopolitik yang sangat panas di balik layar. Konflik ini bukan sekadar urusan Iran versus satu atau dua negara saja. Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, mengirimkan kapal induk dan skuadron udara untuk menjamin kebebasan navigasi. Di sisi lain,
Israel melihat tindakan Iran sebagai ancaman eksistensial dan terus melakukan tekanan diplomatik serta operasi intelijen untuk meredam kekuatan Teheran. Iran sendiri menggunakan serangan-serangan ini sebagai pengungkit atau leverage dalam negosiasi internasional, menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan untuk mengganggu dunia. Kekuatan regional lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini berada dalam posisi sulit, berusaha menjaga stabilitas sambil tetap waspada terhadap serangan nyasar. Bagaimana strategi jangka panjang mereka? Setiap pihak tampaknya sedang melakukan permainan chicken game, menunggu siapa yang akan berkedip lebih dulu. Apakah kita sedang menuju krisis energi global serupa tahun 1973? Mari kita lihat skenario dan proyeksi ke depan yang dibuat oleh para ahli energi. Skenario terburuk adalah pecahnya perang terbuka yang benar-benar menutup Selat Hormuz selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dalam kondisi ini, pasokan gas dunia bisa menyusut drastis, memaksa banyak industri di Eropa dan Asia untuk melakukan pemadaman, bergilir atau berhenti beroperasi. Skenario terbaiknya adalah adanya intervensi diplomatik yang berhasil meredakan ketegangan dan menghentikan gelombang serangan balasan ini sebelum mencapai angka ke-100. Namun, meskipun ketegangan mereda, premi risiko akan tetap melekat pada harga minyak untuk waktu yang lama. Menjaga harga tetap tinggi di pasaran. Dunia kini dipaksa untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan agar tidak lagi bergantung pada kawasan yang terus bergejolak secara politik ini. Lalu, bagaimana respons internasional? Uni Eropa menyatakan kekhawatiran mendalam karena mereka sangat bergantung pada pasokan energi alternatif setelah konflik di Ukraina. Tiongkok, sebagai importir minyak terbesar dari Teluk Persia, juga mulai bergerak di balik layar untuk memastikan pasokan energi mereka tetap aman dan lancar. Rusia memiliki posisi unik. Di satu sisi mereka diuntungkan oleh harga minyak yang tinggi. Namun di sisi lain mereka tidak ingin kehilangan kendali atas stabilitas sekutu mereka. Upaya diplomasi sedang berjalan intens di markas PBB. Namun hasil nyatanya belum terlihat di lapangan sementara serangan terus diklaim terjadi. Banyak pengamat berpendapat bahwa selama akar permasalahan politik di kawasan tersebut tidak diselesaikan, gelombang serangan ini hanya akan terus berulang. Komunitas internasional kini berada di persimpangan jalan antara mengambil tindakan tegas atau terus terjebak dalam siklus ancaman energi ini. Ketegangan di Teluk Persia dengan gelombang balasan Iran yang terus meningkat ini jelas bukan sekadar berita regional yang bisa kita abaikan begitu saja. Ini memiliki potensi dampak global yang serius, memengaruhi segalanya mulai dari harga bensin di kendaraan Anda hingga stabilitas ekonomi makro negara kita. Pertanyaan besar tetap membayangi kita semua. Akankah dunia mampu menavigasi ancaman krisis ini tanpa gejolak besar yang merugikan rakyat kecil? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini awal dari krisis energi yang lebih panjang, atau sekadar gertakan geopolitik yang akan segera berlalu begitu saja? Bagikan pandangan dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Kami di News Viral Indonesian sangat ingin mendengar perspektif dari Anda semua. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Dan subscribe ke News Viral Indonesian. Untuk analisis berita mendalam lainnya, aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai situasi global yang berkembang sangat cepat ini setiap harinya. Terima kasih telah menonton News Viral Indonesian. Tetap waspada dan sampai jumpa di video analisis mendalam selanjutnya.